Jumpa lagi dengan Lause Linke dan Cilora di ibadah sekolah minggu KKL Lyon versi online. Nah, sudah pada siap beribadah nih semua teman-teman semua? Ya, sudah mandi belum? Ayo kita harus ibadah dengan sopan. Atau pada masih ngantuk nih jangan-jangan Lause. Ayo supaya kita lebih semangat ya, kita mau main sebentar nih. Oh supaya boleh, kita boleh, refresh boleh. ya. Biar otaknya ke-refresh ya, semangat ya. Kita main tebak-tebakan ya. Boleh, boleh. Coba. Nah, apa sekarang nih coba pertanyaan nih? teman-teman semua jawab nih. Sopir apa yang duduknya di belakang? Ayo. Hah? Ih, Celara tahu Kalau nggak? semua sopir masa duduknya di depan, gak ada yang di belakang. Oh ada Salah kali. ini. Ini ya dulu loh sering naik ini juga. Siapa? Sopirnya ada di belakang, nggak di depan. Apa ayo? Kalau mobil kan di depan ya. Oh. Kalau motor juga di depan Lause. Nggak tahu deh, nyerah deh Lause, Laura nih. Nah, teman-teman tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya adalah becak. Nah, Oh iya, benar pernah naik juga. becak ya? Pernah Lause, tapi masih dulu kecil banget, Dulu zaman kecil dulu. ya? Iya. Dulu Lause juga Wah, seneng lupa. naik becak loh. Iya, benar-benar masuk akal, masuk Pernah akal. suatu saat ya, Oh. Lause naik becak bareng-bareng satu keluarga. Wah. Wow, rame-rame berempat. Mantap Lause. Pas Asik tuh. waktu itu lewat agak gundukan gitu. Kita naik becak ternyata lompat, becaknya jatuh Oh, iya. semua kita berempat. Senang sekali, Wah, tapi asik-asik ya. lucu Kita harus ini biar adaptasi dengan zaman dulu ya Lause. Iya. Ini baju lagu-lagu kendaraan becak. Oke, sekarang aku yang punya tebakan Lause Ayo. ya. Aku ya. Nah, pertanyaannya adalah gajah naik becak kelihatan apanya coba? Gajah naik becak ya kelihatan gajahnya, becaknya nggak kelihatan. Salah Lause, coba pikir lagi Lause. Apa ya kira-kira ya gajah naik becak kelihatan apanya coba Lause? Kelihatan belalainya. Salah. Apa coba? Kelihatan bohongnya dong Lause, kan ya nggak bisa lah gajah naik becak. Becak masa gajah naik becak? Iya, gajahnya kan besar. Iya. Iya. Ngomong-ngomong tentang bohong nih, ada satu hukum Allah yang melarang kita untuk tidak boleh bersaksi dusta. Ayo, apa? Hukum keberapa? Ayo adik-adik ingat nggak? Hukum Coba. keberapa ini? Berapa Yang ya melarang kira-kira kita adik-adik ya? Untuk tidak bersaksi dusta tentang sesamamu. Kalau ini aku tahu Lause. Ayo adik-adik tahu nggak semuanya? Ayo. Hukum keberapa? Iya benar, hukum yang ke-9. Benar. Iya, benar. Ayo, apalagi Lause, apalagi? Ini udah mulai panas ya Lause ya. Ya, sekarang ya satu pertanyaan terakhir ya. Boleh. Dia adalah seorang raja, banyak sekali menulis mazmur. Walaupun raja tersebut memiliki istana yang indah, yang megah, tapi kesukaannya raja ini adalah diam di rumah Tuhan. Siapakah dia? Oh iya, kalau nggak salah nih ya Lause ya. Ada pujian nyanyinya tuh gini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, benar sekali. Iya, benar ya? Adik-adik tahu siapa? Dia adalah Raja Daud. Nah, mari seperti Raja Daud hari ini kita juga boleh datang kepada Tuhan beribadah dengan satu kerinduan di dalam hati kita untuk dekat dengan Dia Sang Pencipta. Ayo kita mulai dalam doa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kalau pada hari ini sekali lagi kami masih boleh datang kepada Tuhan beribadah, kami mengucap syukur. Tuhan, biarlah hari ini ketika kami memuji nama Tuhan, ketika kami berdoa dan ketika kami mendengar firman Tuhan, sungguh ini adalah satu kerinduan yang dari dalam hati kami. Sehingga Tuhan melalui ibadah kami ini sekali lagi kami boleh dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami boleh melalui ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk beribadah. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yuk adik-adik kita mau bangkit berdiri bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian ya. Judulnya Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur.
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Wah, senang sekali ya kita bisa memuji Tuhan bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Iya bener Lause. Dan sejak kita mengenal Yesus, kita ada sukacita yang besar sekali. Benar. Seperti satu pujian yang kita akan pujikan sama-sama. Judulnya adalah Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. With joy is mine, no matter if teardrops start. I found a secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a try that leads to heaven. Happiness is the Lord. Sekali lagi ya kita pujikan bersama-sama. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. With joy is mine, no matter if teardrops start. I found a secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a try that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Lause. Hari ini tema firman Tuhan yang akan disampaikan sama Lause Oktav bagus banget loh Lause. Iya benar. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari kehidupan Daniel. Seorang pemuda yang mempunyai disiplin yang sangat bagus. Wah, keren ya. Kalau aku sih jujur aja kadang-kadang susah untuk disiplin. Sering bangun terlambat, kadang ada tugas yang nggak langsung dikerjain. Sering juga malas bersihin kamar. Lause. Iya, sama-sama. Lause juga kadang ya seperti itu sih. Kadang juga kita tidak disiplin beribadah, ya kan? Kita kadang-kadang telat beribadah. Kadang juga membaca Alkitab juga tidak disiplin. Benar Lause. Berarti firman Tuhan hari ini Laura yakin bisa membentuk kita semua ya. Iya. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Lause Oktav, kita mau nyanyiin Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami juga tetap bersyukur kepada Engkau karena Engkau sudah memelihara kami hingga saat ini di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah COVID ini ya Tuhan, di mana banyak hal yang berubah, termasuk ibadah kami pun berubah. Tetapi biarlah sikap kami terhadap Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan. Dan hati kami tetap mencintai Engkau seperti Engkau juga mencintai kami, tidak pernah berubah. Makasih Bapa, berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Engkau dan persiapkan hati kami untuk belajar firman-Mu saat ini. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman sekalian, saya Bang Yo. Hari ini kita belajar satu tokoh gitu ya di dalam Perjanjian Lama, dan mungkin kalian sudah tahu yaitu Daniel. Ya, Daniel itu siapa? Kita buka Alkitab ya. Daniel pasal 6 ya ayat 1 sampai 29. Tapi ini Lase tidak baca semua. Ya, Lase cuma kasih pembukaan dan beberapa penjelasan supaya kalian tuh bisa mengikuti kisah dari Daniel pasal 6 ini ya. Oke, Daniel pasal 6 ayat pertama. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Nah, di sini langsung berhenti dulu ya. Di ayat 3 ini dikatakan Daniel salah satu diangkat menjadi semacam koordinator ya dari semua raja, semua wakil raja, maaf. Jadi Darius ini mengangkat semacam gubernur gitulah, gubernur yang memerintah di 120 negara, 120 provinsi gitu ya. Dan Daniel itu salah satu dari 3 orang yang membawahi 120 orang itu. Jadi mungkin kalau semua katakan kalau dibagi rata itu mungkin satu orang itu mewakili 40 provinsi gitu loh, ya. Nah, terus apa yang menarik dari cerita ini? Ya, mari kita lihat di ayat yang keempat. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi ada hal yang menarik di sini ya, saya Bang Yo, perhatikan. Jadi Darius itu bisa melihat potensi Daniel. Dan Darius itu berencana untuk mengangkat si Daniel ini itu untuk menjadi pemimpin ya. Ya tentunya di bawah Darius gitu langsung ya, kepada seluruh kerajaan dia. Nah, Daniel ini apa yang istimewa dari Daniel? Di sini dikatakan ya bahwa dia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, setelah itu, oke ya, kalian bisa baca selanjutnya, lalu akan jelaskan cerita ini. Nah, waktu Daniel itu mau diangkat menjadi penguasa gitu ya, pemimpin. Nah, orang-orang atau 2 orang yang pemimpin yang lain tadi ini kan ada 3 ya, 1 Daniel, 2 orang ini dan beberapa gubernur-gubernur tersebut itu merasa iri. Kok Daniel ya? Daniel itu kan orang kafir. Daniel itu kan bukan kita, bukan orang kita. Daniel itu kan orang Israel. Ya, kenapa dia harus diistimewakan? Ya, maka mereka berusaha mencari-cari cara ya supaya mendakwa Daniel. Apa yang mereka temukan? Nothing. Ya, mereka cari apakah Daniel korupsi? Apakah Daniel mencuri? Apakah Daniel menipu? Atau apakah Daniel berbuat sesuatu yang jahat? Ternyata tidak ada sesuatu yang mereka temukan di dalam diri Daniel. Dan Alkitab mencatat hanya 1 yang mereka punya peluang untuk mendakwa Daniel. Yaitu apa? Yaitu Daniel sangat-sangat taat beribadah kepada
Tuhan Allah. Ya. Nah, kalian bisa bayangkan ya, Xiao Pengyu, kenapa mereka melihat satu peluang? Ya, karena ingat ya, Babel, Media, Persia, Asyur, apa semua itu adalah daerah-daerah atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah. Bangsa-bangsa yang menyembah kepada dewa-dewa dan banyak dewa. Masih ingat nama Daniel diganti dengan apa? Waktu dia pindah ke Babel, diganti namanya bukan Daniel. Daniel itu artinya apa? Ya, Tuhan itu adalah hakimku. Ya, itu arti kata Daniel. Ya, tapi waktu namanya diganti oleh si siapa itu, Nebukadnezar, diganti menjadi Belshazzar. Belshazzar itu artinya apa? Disukai oleh dewa Bel. Nah, dewa ya. Jadi Daniel itu seolah-olah itu seorang yang disukai oleh dewa. Jadi Daniel itu berusaha dirubah namanya supaya dia tidak lagi menjadi seorang yang menyembah Allah gitu. Nah, di situ akhirnya mereka mendapatkan satu peluang untuk mendakwa Daniel, yaitu karena Daniel berdoa kepada Allah. Nah, di kitab sebelumnya dikatakan 3 kali sehari Daniel itu pasti pergi ke kamarnya dia, lalu berdoa kepada Tuhan Allahnya. Bayangkan, 3 kali sehari. Dan itu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan. Tapi mulai dari dia dibuang atau dibawa ke Babel, ya, dia terus melakukan itu, ya, dan Tuhan memberkati Daniel. Nah, langsung mau tanya, apa yang membuat Daniel tuh bisa melakukan itu dengan setia? Jawabannya satu, yaitu karena Daniel itu disiplin. Ya, kata disiplin, kalau kalian juga mengingat ada satu kata lain, yaitu disciple, murid. Ya, itu ada hubungan. Ya, jadi seorang murid itu harus benar-benar melakukan segala sesuatu itu dengan konsisten, dengan tekun, dengan dengan taat untuk mendapatkan sesuatu. Ya, jadi Daniel tuh seorang yang sangat-sangat disiplin, dan dari muda dia sangat disiplin menjaga dirinya, menjaga imannya kepada Tuhan Allah. Masih ingat waktu Raja Nebukadnezar dia mengangkat Daniel menjadi orang yang bekerja di dalam kerajaan. Raja itu memerintah supaya Daniel itu dikasih makanan yang juga raja makan, gitu loh. Lalu Daniel bilang apa? Jangan, saya mau makan yang sesuai dengan apa yang iman saya. Jadi mungkin ya, Daniel hanya minta sayur-sayuran dan air putih gitu. Ya, Alkitab mencatat gitu. Padahal makanan raja itu enak-enak loh. Ada daging, ada ya babi lah mungkin, ada macam-macam lah, kodok lah, suike lah atau apa gitu macam-macam ya. Tapi Daniel nggak mau. Daniel hanya mau makanan yang diajarkan oleh imannya dia gitu loh. Ya. Dan apa yang terjadi? Daniel tetap sehat karena Tuhan pelihara dia. Ya. Itu kesetiaan Daniel, dan itu yang Daniel lakukan selagi atau semasa dia masih muda, dan sampai pada masa di kerajaan Darius pun ya, Daniel tetap setia untuk melakukan apa yang sudah dia disiplin dari awal. Nah, mengenai disiplin ini Lasso punya pengalaman ya, dan ini pengalaman yang sungguh-sungguh Lasso alami ya. Jadi waktu Lasso mau kuliah dulu ya, itu Lasso kuliah di Politeknik ya. Waktu masa itu semua mahasiswa Politeknik itu harus ikut military service ya, atau latihan militer gitu loh. Selama 3 minggu. 3 minggu tuh bukan di kampus, bukan di sekolah, tapi di tempat tentara itu dilatih gitu loh. Ya. Jadi 2 minggu di area area kita sebut barak ya, barak atau camp gitu ya. 2 minggu tuh dalam camp, dan 1 minggu itu di hutan. Gitu loh. Nah, kenapa mereka harus lakukan itu? Karena itu untuk meningkatkan disiplin. Nah, waktu masa itu Politeknik itu ada satu akademi yang sangat menekankan disiplin. Kenapa? Karena setiap mahasiswa itu waktu praktek itu bukan sekelompok orang, bukan satu grup, tapi satu peralatan itu 1 orang. Dan mereka berharap
setiap orang itu benar-benar merawat alatnya, benar-benar selesai pakai itu disimpan ke tempatnya, dirawat, sehingga tujuannya apa? Nanti pada waktu bekerja di perusahaan atau apa, itu sudah terbawa ke situ gitu loh. Nah, untuk meningkatkan disiplin, mereka percaya disiplin yang terbaik di dunia itu adalah disiplin militer gitu loh. Ya, dilatih seperti tentara gitu. Nah, kalian bayangkan ya, langsung cerita sedikit ya. Jadi, setiap hari kita itu dari jam 4:30 pagi ya, itu sudah harus bangun. Bangun ngapain? Pergi senam. Ya, bukan senam pagi ya, bukan senam lari-lari jogging gitu atau naik sepeda gitu ya, goes, bukan. Ya, tapi senam senjata. Jadi senjatanya itu dibawa, lalu pergi ke lapangan, lalu di situ kita melakukan senam. Nah, setelah itu siang itu latihan baris berbaris, ya. Dan langsung cerita ya, kalian ingat langsung kasih tahu kalian bahwa waktu kita latihan itu menggunakan semua perangkat yang lengkap. Jadi bayangkan betapa beratnya ya harus dibawa. Senjata itu kira-kira beratnya itu 3 sampai 4 kilo ya kira-kira. Terus pakai helm besi ya, helm besi. Helm besi itu kira-kira 1 kilo beratnya. Lalu pakai ransel. Ranselnya itu bukan isi baju ya. Ranselnya itu diisi pasir. Dan itu beratnya kira-kira 3 kilo. Ya. Kenapa harus kasih ransel dengan beban? Supaya itu bisa tegak gitu loh. Ya. Lalu apa? Sepatu tentara itu kira-kira 2 kilo. Jadi bayangkan satu tubuh ini waktu berlatih itu sudah hampir 10 kilo ya kira-kira gitu loh. Ya, itu tiap hari dibawa gitu loh. Lalu malam hari jamnya tidur itu nggak bisa langsung tidur. Apa yang dilakukan? Ya, senjata ya bukan senjata kayu ya, bukan senjata mainan, ini senjata sungguhan ya, senapan gitu. Senapan bukan senapan burung ya, senapan untuk tentara gitu loh. Ya, senjata itu harus dibuka, dibongkari semua, lalu dibersihkan satu persatu gitu ya. Setiap part gitu ya, setiap bagian dibersihkan. Tujuannya apa? Supaya pada waktu mau nembak sungguhan itu nggak mampet atau nggak macet gitu loh. Ya, nah itu setiap hari dilakukan. Nah kalian bayangkan ya, langsung cuman 3 minggu di situ. Tentara berapa lama? Ya, hampir seumur hidup dia itu kalau dia berlatih itu mungkin ya terus-terusan itu melakukan itu. Jadi itu adalah disiplin, dan disiplin itu membutuhkan apa? Ketekunan gitu loh. Ya, nah apa yang Lasse dapatkan dari pengalaman itu, yaitu satu, bahwa setiap orang itu pasti dapat melakukan itu hanya dengan satu syarat, yaitu disiplin. Nah, disiplin itu bukan dari luar. Disiplin itu harus dari dalam diri kita. Ya, ingat ya, disiplin itu harus dari dalam diri kita. Jadi, kalau kita berkata, aku mau menjadi anak yang berhasil, atau aku mau menjadi berhasil di sekolah, atau berhasil di dalam nanti menggapai cita-citaku gitu, atau tujuan dari hidupku, maka kalau kamu tidak punya disiplin, ya forget it. Ya, kamu pasti tidak akan pernah mendapatkannya, meraihnya. Ya, itu sesuatu persyaratan yang mutlak. Semua kalau kita baca di Alkitab ya, semua tokoh-tokoh Alkitab itu semua butuh disiplin, ketaatan, disiplin itu kata kunci, ketekunan, ketaatan, disiplin, atau perseverance. Perseverance itu tahan uji gitu ya, atau never give up. Ya, tidak pernah menyerah gitu loh. Terus ya gagal, latih lagi, gagal, latih lagi gitu loh. Ya, nah Lasse tertarik kalau kalian ingat ya perlombaan sprinter. Sprinter itu 100 meter ya. Nah kalian bisa bayangkan ya, 100 meter itu sekarang ini rekor dunianya itu di bawah 10 detik, mungkin sekitar 9,7 atau ya 9,7 kurang lebih ya, 9,7 detik. Kalian bisa bayangkan lari 100 meter dengan 9,7 detik. Hanya 9,7 detik. Butuh berapa lama latihan? Ya bertahun-tahun siapa yo. Ya bukan cuma misalnya sekarang ya, dia mau hadapi Olimpiade. Ya, Olimpiade 4 tahun lagi, kan setiap 4 tahun Olimpiade. Lalu berkata, oh masih lama kok, nanti berapa bulan lah Olimpiade baru latihan lari gitu. No, ya sejak diumumkan Olimpiade berikutnya tahun, misalnya sekarang ini tahun berapa ya, 2021. Tahun lalu kan Olimpiade ya, 2020 ya. Ya benar, 2020
bukan 2018 ya. Berarti 2022 nanti itu ada olimpiade berikutnya. 2020 ya, karena Tokyo ya. Tokyo yang terakhir, jadi diadakan di 2021 karena pandemi. Ya, Tokyo. Nanti berikutnya 2024, itu nanti akan ada olimpiade berikutnya. Maka atlet yang akan berlari itu, walaupun nanti dia cuma tampil, ya itu hanya di bawah 10 detik, tapi latihannya itu sudah 4 tahun sebelumnya. Siapa Bang? Lalu pertanyaan, apakah 4 tahun itu yang membuat dia sukses? Enggak. Yang membuat dia sukses itu adalah sejak dia kecil, itu sudah berlatih terus-menerus. Dia sudah punya satu tujuan, mau jadi seorang pelari. Maka dia sudah latih semua itu. Ya. Nah, lalu juga tertarik, ada satu berita yang sekarang lagi hot ya. Ronaldo balik lagi ke Manchester United. Itu dia. Bukan Ronaldonya, tapi waktu Ronaldo datang itu sudah mulai bergabung dengan timnya. Yang menarik itu apa? Cara mereka makan itu tiba-tiba berubah gitu loh. Kenapa? Karena mereka melihat Ronaldo tuh makan, begitu menjaga makanannya. Jadi mereka biasa makan apa? Diceritakan di situ ya, setiap Jumat malam dinner itu biasanya mereka tuh dapat semacam kayak dispensasi gitu. Jadi mereka pilihnya apa? Junk food, ya, yang fast food kayak gitu-gitu loh, atau ya macam-macam lah yang enak-enak gitu loh. Tapi sejak Ronaldo gabung dengan mereka lirik Ronaldo, makanya kok cuman sayur atau salad mungkin kayak gitu-gitu ya. Lalu mereka merasa, wah sungkan nih ya, nggak berani lagi ngambil itu. Jadi beritanya adalah Ronaldo join MU yang mengubah pola makan atau cara makan tim dari Manchester United. Nah bayangkan seperti itu. Ronaldo apakah dia seperti itu hanya waktu di MU? Tidak. Ya kalau kalian lihat beritanya semua, Ronaldo itu begitu menjaga diri. Ya bahkan dari kecil pun dia sudah berlatih dan punya satu tujuan menjadi seorang pesepak bola yang benar-benar bisa yang jago sepak bola gitu loh. Ya. Dan kalian bisa lihat semua orang sukses, semua orang yang berhasil di dalam hidupnya tidak mungkin tanpa disiplin. So, siapa yo? Ya. Kalau kita mengatakan, aku ingin menjadi anak Tuhan yang baik atau orang Kristen yang baik, apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya ya santai, tidak pernah mau baca Alkitab, ya lalu apa? Lalu tidak pernah mau sharing sama teman-teman, saudara-saudara seiman atau teman gereja atau apa gitu? Kita nggak mungkin bisa menjadi maju, dan rohani kita itu akan stagnan gitu loh, siapa yuk. Dan rohani yang stagnan itu gampang sekali untuk iblis itu untuk menggoda atau bisa membuat kita itu menjadi jatuh gitu loh. Ya. Nah, belajarlah disiplin. Oke, mari kita berdoa, siapa yuk. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur di dalam Alkitab banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan atau dituliskan hidup mereka yang begitu bisa menjadi teladan bagi kami ya Tuhan. Daniel seorang anak muda yang tidak pernah berkompromi dan tidak pernah meninggalkan iman dia. Dan dia tetap taat kepada Tuhan Allah. Dan pada akhirnya bangsa-bangsa lain yang malah melihat iman Daniel dan bahkan memuji Allah Daniel. Ya, demikian juga Rasul Paulus di dalam hidup dia betul-betul mempersembahkan hidupnya sehingga banyak bangsa-bangsa di dunia ini Injil boleh diberitakan. Tuhan, Engkau tahu juga setiap kami masing-masing, kami juga menyadari kelemahan kami, kemalasan kami, dan juga ketidaktaatan kami ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, jikalau kami mau berkomitmen, jikalau kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Engkau, kami percaya Tuhan akan menolong kami dan Tuhan akan memberikan kami satu kekuatan dan kami bisa melewati hari-hari kami. Dan kami dapat menjadi anak Tuhan yang kuat, yang punya disiplin, dan kami percaya Tuhan akan memberkati hidup kami dan juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain pula. Terima kasih ya Bapa, berkati sekolah minggu ini, dan kami juga berharap ya Tuhan dan berdoa kiranya kami dapat
kembali bisa bertemu di dalam kelas sekolah minggu. Dan Tuhan juga berkati kebaktian sekolah minggu online ini dapat menjadi berkat bukan hanya di gereja Elion saja, tapi juga menjadi berkat bagi anak-anak di tempat-tempat yang lain yang bisa dijangkau ya Tuhan. Makasih Bapa, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, siapanya kita akan masuk dalam ayat hafalan. Mari sekali lagi kita buka ya di Alkitab kita. Daniel pasal yang ke-6. Ya. Coba buka Alkitabnya. Ya, dan langsung minta ayat ini kalian hafal ya. Oke. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Oke, semua sudah dapat, kita baca dulu sama-sama ya, setelah itu menghafalnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Sekali lagi ya, kita baca ya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, Alkitab kita tutup ya. Mari kita menghafal ya. Daniel 6 ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Wah, satu kesempatan yang indah ya, kita bisa sama-sama dengerin firman Tuhan. Dan kiranya firman yang sudah kita dengar, yang sudah ditaburkan, tidak sia-sia. Tapi bahkan boleh tertanam di dalam hati kita, bahkan berbuah lebat. Amin, Laoshi. Dan sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nah, teman-teman bisa titip papa mama kalian untuk transfer ke rekening gereja atau masukkan ke celengan yang udah dibagiin. Benar, sambil kita bangkit berdiri ya, kita sekali lagi memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Biar kita anak-anak Tuhan juga bisa bangkit dan bersaksi bagi nama Tuhan melalui kehidupan kita. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu
Nah, adik-adik sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu GKLion versi Online. Bye.